Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Dawud, mahasiswa S3 Studi Islam atau Dirosah Islamiyah di Universitas Islam Negeri atau UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan tema saya yang saya ajukan, yang berjudul konsep Islam dalam literasi media anak pasca pandemi. Pada saat pandemi, anak-anak kita yang sekarang duduk di sekolah baik SD maupun SMP dan SMA semuanya melakukan pembelajaran secara daring, dan itu dilakukan sudah hampir sekitar 2 tahun sejak adanya pandemi COVID-19 pada akhir 2019 yang lalu. Alhamdulillah, proses pembelajaran melalui daring ini memang pada awalnya adalah sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru bagi anak-anak dan bagi orang tua. Nah, tapi pada perkembangannya hal ini menjadi sesuatu yang lebih baik karena baik anak-anak maupun orang tua sudah mulai mengenal dan mempelajari proses pembelajaran secara daring itu seperti apa dan bagaimana prosesnya, serta aplikasi apa saja yang digunakan dan bagaimana mengerjakan soal-soal dan sebagainya. Di satu sisi, gadget atau gawai atau smartphone yang biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas proses pembelajaran daring sangat memberikan manfaat kepada anak-anak maupun orang tua. Manfaat itu didapatkan ketika mereka dengan mudahnya melakukan komunikasi antara anak-anak dengan guru atau dengan pihak sekolah, mulai dari memahami pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh bapak ibu guru mereka, dilanjutkan dengan penggunaan gadget atau gawai dalam rangka untuk proses sosialisasi dan menggali keilmuan atau materi-materi dalam pembelajaran atau mata pelajaran yang dimaksud. Ini tentu memberikan manfaat yang luar biasa kepada anak-anak dan orang tua yang ada di rumah, sehingga mereka dengan hanya menyentuh layar smartphone bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Namun di sisi yang lain, penggunaan smartphone secara terus-menerus juga ternyata berdampak kepada anak-anak. Penggunaan smartphone atau gawai ini ternyata tidak hanya juga untuk proses pembelajaran, melainkan juga anak-anak menggunakannya selain proses pertemanan atau proses interaksi sosial melalui dunia maya. Anak-anak juga menggunakannya untuk hiburan. Anak-anak menggunakannya untuk melakukan atau menggali hiburan untuk mendapatkan misalnya kepuasan dari proses menggunakan atau mengoperasikan games atau aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di dalam misalnya platform Android yang ada di dalam smartphone mereka. Nah, ini dalam perkembangannya ternyata tidak memberikan hal yang signifikan di saat perkembangan anak-anak yang dibutuhkan, justru tidak memberikan manfaat yang signifikan. Mereka justru larut dengan apa yang dinamakan misalnya game online atau video streaming dalam YouTube dan platform-platform atau aplikasi yang lain, sehingga ini menyebabkan kecanduan. Secara teori
determinasi teknologi telah menaklukkan anak-anak ini menjadi seorang individu yang menggantungkan diri pada keberadaan aplikasi-aplikasi atau program yang ada di dalam gawai tersebut. Nah, ini berdampak kepada persoalan psikis sehingga persoalan kesehatan dan persoalan lain-lain. Dalam hal ini ada sebuah konsep yang namanya adalah literasi media yang sejak tahun 74 sudah mulai dicetuskan dan diperkenalkan oleh UNESCO, kemudian digerakkan dari satu negara ke negara yang lain sampailah ke Indonesia. Gerakan literasi media ini intinya adalah bagaimana memberikan bimbingan atau cara atau pendampingan agar seseorang atau baik itu anak-anak maupun orang dewasa bisa memilih dan memilah tayangan-tayangan ataupun media yang dikonsumsi sehingga mereka tidak terlarut dalam sebuah media atau dalam sebuah alat atau medium yang itu hanya fungsinya untuk menghibur saja, namun juga bisa memberikan manfaat misalnya dalam hal pendidikan, dalam hal penggalian pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, secara ringkas ini juga disebut adalah pendidikan keberaksaraan atau literasi media. Konsep-konsepnya sudah banyak digagas oleh misalnya Sonia Livingstone, kemudian Silverblatt dan beberapa para ahli yang lain. Bagaimana dengan Islam memberikan konsep dalam hal literasi media? Secara konsep Islam dalam Al-Quran itu sudah memiliki konsep-konsepnya. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 yang akan saya bacakan ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yang saya garis bawahi adalah walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yakni ketika orang-orang Islam atau para kaum muslimin itu meninggalkan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Itu juga diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi min husnil islami almar tarkuhu malayakni, yang artinya bahwa tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah ia sudah bisa atau sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak atau hal-hal yang sia-sia. Disinilah kemudian Islam memberikan konsep yang sangat jelas terhadap literasi media. Beberapa hal yang bisa dilakukan dari penjelasan antara ayat dan hadis ini diantaranya adalah yang pertama adalah membatasi penggunaan gadget yang dilakukan oleh anak-anak kita dalam keseharian sehari-hari di rumah. Artinya bahwa misalnya dalam satu hari kita bisa menjadwalkan penggunaan gadget di anak-anak di rumah. Misalnya dalam sebuah penelitian, ketika anak-anak menggunakan gawai lebih dari 2 jam akan berpengaruh secara psikis. Oleh karena itu penggunaannya bisa kita tekan sehingga tidak sampai 2 jam. Yang kedua adalah mengawasi atau mengontrol aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh anak-anak. Kemudian berikutnya adalah menyeimbangkan antara kegiatan melakukan atau menggunakan gawai dengan hal-hal yang bersifat mengembangkan fisik atau aktivitas fisik di luar rumah. Dan yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang-orang atau pertemanan di lingkungan sekitar, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang well socialized, artinya bisa bergabung di masyarakat dengan baik, bukan menjadi anak-anak yang asosial. Saya kira beberapa poin itu akan menjadikan anak-anak kita bisa terjaga dari dampak buruk media komunikasi yang berkembang sangat pesat saat ini, sehingga apa yang kita khawatirkan bahwa anak-anak menjadi kecanduan, bahwa anak-anak menjadi lebih banyak mengkonsumsi media, itu bisa kita tepis bersama.
yang pada akhirnya kita akan bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa memimpin bangsa ini dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang mumpuni. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan makalah saya yang berjudul Konsep Islam dalam Literasi Media Anak Pasca Pandemi. Akhirnya, terima kasih saya sampaikan, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.